Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur, sehat badannya, berkah rizkinya. Yang belum dapat jodoh cepet dapat jodohnya, yang jomblo cepet dapat pasangannya. Ada yang jomblo, sabar. Kunci jomblo sabar. Tenang, akan datang orang yang tepat di waktu yang tepat. Penantianmu akan berakhir di antara dua tempat, satu pelaminan atau nanti kau mati di kuburan. Mudah-mudahan yang sudah punya calon belum ada rizkinya, Allah kasih rizki buat pernikahannya. Yang sekolah biar Allah mudahkan rizkinya. Yang sudah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bil barakatil Habib Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, amin ya rabbal. Makanya jawab salam tuh wajib, betul? Jawab salam, hukum jawab salam tuh minimal 3. Pertama wajib, jawab salam yang pertama wajib. Yang kedua ada salam yang gak perlu dijawab. Ada yang ketiga salam yang kita tidak ingin dengar jawabannya. Pertama salam yang jawabannya wajib, salam saya barusan. Saya mengucapkan sunnah, jamaah ngejawab wajib. Yang kedua salam yang tidak perlu dijawab, salam waktu sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya PA. Yang ketiga salam yang tidak kita ingin dengar jawabannya, salam waktu ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Nanti banyak yang kesurupan. Tapi di sini kata Habib Hasan, Ustadz kok di sini nggak ada yang kesurupan ya? Betul? Karena sebelumnya ada jadwal di daerah mana itu ada yang kesurupan 70 jamaah, masya Allah. Kemiri, oh Kemiri terkenal sekarang berarti ya? Kampung kesurupan. Di situ ada karomah pangersa Abah. Mana karomahnya? Di situ terlihat bagaimana akhlak zahir dan batin dari kita punya guru pangersa Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Kalau malam itu Abah mau sekali keprak tangannya, hancur semua orang yang mengirim-ngirim itu, mati semuanya. Dukun-dukun yang bergentayangan itu mati semuanya. Tapi Abah berkata, zahir kita harus halus, batin harus halus. Abah tidak menggeprak tangannya untuk mematikan orang-orang yang jahat di tabligh itu. Tapi Abah datang dengan batinnya, dengan kata-kata yang santun, sehingga orang-orang tersebut, dukun-dukun yang tidak baik tersebut, datang ke tempat Abah meminta ampun dan bertobat, dan hari ini menjadi jamaah majlis Al-Attasiyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdu wa la ilaha wallahu wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil. Yang tercinta para alim ulama, tokoh masyarakat, terkhusus Sayyidil Walid, guru kita bersama orang tua saya Al Habib Abdullah bin Salim bin Alwi bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Waqqah sahib ar-ratib bi barakatihim. Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam sehat walafiat, amin ya rabbal. Guru kita Al-Ustadz Nur Hatta, betul, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Segenap para alim ulama yang lainnya, asatiz wal ustazat, tidak saya sebutkan satu persatu. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada para alim ulama. Mudah-mudahan kita tidak banyak disebut di alam dunia, tapi nanti terkenal di alam surga, amin ya rabbal. Lajnah panitia penyelenggara peringatan Maulid Masjid Jami' Miftahul Khair, Ikatan Remaja Masjid Ikarema, betul, Ikrema, beserta panitia penyelenggara yang lainnya, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan syafaatul uzma dari Sayyiduna Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, waktu sudah malam, pangersa Abah lagi kurang sehat. Saya ceramah udah nggak usah lama-lama, betul? Tadi guru kita Habib Hasan sudah menerangkan fadilah salawat. Pangersa Abah ibu sudah menerangkan ibu bagaimana jalan menuju surga sebagai seorang istri, betul? Saya cuma ingin ambil satu garis bawah, bagaimana kita memilih guru yang baik biar kita sama-sama ke surga. Amin ya rabbal. Orang yang gak punya guru, gurunya setan, betul? Bagaimana kita sampai kepada Allah, bagaimana kita sampai kepada Rasulullah kalau kita tidak punya guru? Man ana lakum kaifa mahum kaifa mahum man Sallu ala Muhammad. Bagaimana kita hidup kalau tidak punya guru? Makanya hari ini kita punya guru. Saya pribadi, saya berkhidmat kepada pangersa Abah biar saya dibawa oleh pangersa Abah menuju Rasulullah, menuju Allah, biar wusul sampai kepada Allah. Tanpa guru nggak bakal sampai kepada Allah, tanpa guru nggak bakal sampai kepada Sayyidina Muhammad. Berat rasanya kita sampai kepada Rasulullah, kenal dengan Rasulullah, mampu melihat Rasulullah kalau tidak dibawa guru. Lalu ada ustadz yang tanya sama saya, Ustadz, guru kan bisa aja kiai, bisa aja ajengan, betul? Kenapa sih harus habaib yang diagungkan? Nah, ini bedanya. Kalau habaib ibarat tanah sawah, sekali-kali airnya keluar, betul? Kiai kita ahwal seperti tanah darat, tidak cukup sekali ngegali, nggak cukup dua kali ngegali, harus berkali-kali tanah digali baru keluar air. Inilah mengapa para guru-guru kita bersandar kepada para habaib. Kenapa mubalik banyak yang datang kepada para habaib? Kiai Haji Angnuh, Mama Gentur berguru kepada habaib. Ada Mama Gelar berguru tazim kepada para habaib. Dulu
ta'zim kepada para habaib, yang berkhidmat kepada para habaib, akhirnya diangkat derajatnya jadi orang saleh. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini bedanya. Ustadz, saya bisa guru sama kiai, silakan. Guru zohir banyak, guru ngaji kitab Safinah, makanya anak-anak muda ngaji. Tidak cukup kalian bawa bendera salawatan di majlis ini lalu pinter, tidak. Datang guru-guru ngaji kalian, mulai dari buka Safinah, naik lagi ke kitab takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, lalu naik ke tingkatan selanjutnya. Belajar, betul. Nih yang repot anak kita dari kecil bu, nggak dikenalin kepada para habaib. Yang dikenalin cerita-cerita bukan cerita Nabi. Makanya tadi Abah cerita tentang Nabi, Al Habib Hasan cerita tentang Nabi, biar anak-anak kita yang masih belia dengar bagaimana cerita Nabinya. Jangan masuk sekolah yang didengarkan bukan cerita Nabi, cerita kancil nyolong buaya. Itu baru dengar saya, kancil nyolong buaya, kancil nyolong ketimun. Ini sekolahnya di TK mana coba? Coba kancil nyolong buaya, itu hebat kancilnya. Kancil nyolong ketimun, wajar tumbuh besar jadi pejabat korupsi, betul kagak? Betul. Orang lagi susah corona, orang lagi susah covid, bansosnya dipotong miliar-miliaran, betul? Ada yang begitu, ada. Nah uzur, karena waktu TK dengarnya cerita kancil nyolong buaya. Lebih parah berarti ini kancilnya, betul? Betul. Udah gitu ada lagu, sering diajarin lagu di TK biasanya tuh, dinosaurus. Lebih parah tuh, kancil nyolong dinosaurus itu. Ada lagi kadang-kadang nyanyi lagu, ayo pok ame ame, itu dari kecil tuh. Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam. Belalang mana yang pagi makan nasi, siang minum susu? Saya nggak pernah ketemu belalang yang macam itu. Itu belalang celutak namanya. Kupu-kupu siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu bukan kupu-kupu kalau yang malam suka nyusu. Ini banyak anak-anak, jangan dah. Tadi Abah udah banyak soalnya. Betul. Ada lagi lagu yang ngajarin anak dari kecil harus ngatain orang. Lebih parahnya ngatain neneknya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya. Cucu durhaka nih. Coba Pak, neneknya sendiri dibully. Akhirnya pulang sekolah TK ketemu neneknya, nenek sudah tua giginya di jendela. Betul, betul. Coba kalau dari kecil diajarkannya kisah para habaib, kisah Wali Songo, kisah Syekh Sunan Gunung Jati, kisah para alim ulama yang lainnya. Ajarin anak-anak hubbun nabikum, cinta kepada Nabi, kisah Nabi. Yang kedua ahli baitihi, cinta kepada para ahli baitnya Nabi. Ahibullah lima ya'zukum bi ni'amihi, cintai Allah karena Allah yang kasih kita nikmat, betul? Kalau bukan karena nikmat Allah kita nggak bisa hidup, betul nggak? Dikasih sehat dari Allah, rizki dari Allah, cantik dari Allah. Makanya jangan sombong sama kecantikan. Yang cantik jangan belagu. Betul? Setuju? Giliran santri yang datang mau ngelamar, bawa motor Shogun, krotok, ditolak, hus, gak level saya sama santri. Giliran yang datang pakai mobil, pakai kemeja, pakai celana, pakai dasi, I love you. Itu namanya mat. Karena di awal kalau udah nikah harus matre. Kalau sudah nikah boleh minta sama suami, betul? Tapi milih jangan yang
kayak begitu. Cantikmu jangan digunakan buat yang macam demikian sayang. Banyak perempuan-perempuan kecewa ketika melihat calonnya kaya raya, ternyata setelah dinikahi Allah kasih dia jatuh miskin. Betul? Tapi ada perempuan yang datang dengan ikhlas. Aku ingin meminangmu dengan bismillah. Boleh yang penting ditambah dengan hafalan Imriti dan Alfiyah. Ada nggak perempuan yang begitu? Nah, kamu harus begitu saya. Kalau kamu belum bisa Imriti Alfiyah, tolong jangan pernah datang ke rumah. Janur kuning tidak akan tertancap, ijab kabul kita tidak akan terucap. Lafazkan dulu Alfiyah di depan pelaminan kita. Jangan jadi perempuan juga terlalu murah. Dijajanin bakso sama somai dibejek-bejek. Mau? Betul? Betul? Santri-santri kita itu makhluk mulia, banyak yang dekat derajatnya setelah menikah. Betul? Wajah cantikmu jangan dijual buat dunia, buat akhirat. Cari pemimpinmu pemimpin yang saleh. Jangan sombong nih. Mentang-mentang glowing. Mentang-mentang pakai skincare. Bener kata Abah. Maka kalau sekarang mah Abah, Masya Allah skincare banyak Abah. Skincare itu nggak cukup 500.000. Betul? Ada krim siang, krim malam, krim johor, krim asar. Betul? Bener kata Abah, di sini Mirabella, sini Cempaka, di sini pakai Natura. Wah, Masya Allah. Perempuan kalau udah dandan lupa. Wah. Pipi putih, leher hitam, kayak kotak catur. Betul? Bener kata Abah, tadi mah bulu mata tuh ada, sebelah nggak ada. Yang lebih parah kadang-kadang alis tuh, sebelah ke bawah, sebelah ke atas kayak stang air eking. Betul? Makanya bibir merah udah mulai nggak kira-kira. Perempuan biasa sampai bibir, dia sampai leher, sampai telinga, biar kayak Joker sekalian. Betul? Boleh nggak perempuan dandan? Boleh. Tapi ada dandanan yang paling baik. Mana? Air wudhu. Betul tidak? Di mana kita kenal wudhu kalau bukan dari guru? Betul? Kita kenal ajaran Rasulullah, kenal ajaran Allah, syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Kecuali dari guru-guru kita. Maka cintai Allah, karena Allah beri nikmat kepada kita. Wahibbuni bihubbillah, kata Nabi. Cintai aku, kata Nabi, karena kau cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Nabi, insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau cinta kepada aku, kalau kau cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi, Allah bakal cinta kepadamu. Wa ahibbu ahlal baiti bihubbi, dan cintailah ahlal baitku, para habaib, para zuriyahku, karena kau mencintaiku, kata Nabi. Orang yang nggak cinta kepada para habaib berarti dia nggak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada orang yang senang melihat habaib ditindas, berarti dia imannya kurang kepada Nabi. Kalau ada orang yang bahkan menyinyir dengan terjatuhnya seorang habaib, berarti dia nggak punya cinta sama Nabi. Nggak sedih lihat ulama kita sakit, itu berarti nggak cinta sama Nabi. Hujan ya? Ya kita tutup ya. Lanjut. Kenapa sih Ustaz Firdaus jauh-jauh datang ke sini? Bukan karena acara, karena ingin melihat wajah Sayyidil Walid Al Habib Abdullah bin Salim Al Abbas. Takbir. Susah sayang nyari guru tuh. Saya sebelum ketemu Pangarsa Abah, saya ziarah dulu 2 tahun di makam Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Atas, kakeknya Pangarsa Abah, Keramat Empang. 2 tahun suntuk. Setiap minggu saya datang ke makam, jam 2 malam saya ada di makam bersama anak saya, bersama istri saya, cuma minta biar diketemukan sama guru. Waduh, seru kayaknya tuh. Nomor berapa yang keluar? Ini anak muda bahaya nih kalau ketawa tiba-tiba nih. Itu biasanya antara ada yang lucu atau ada film yang seru. Ini bahaya nih. Tapi mudah-mudahan anak muda yang suka ngumpul di tempat maulid, insya Allah orang yang ngumpul di tempat maulid nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Man jamali maulidin Nabi ikhwanan, kata Imam Syafi'i, orang yang mengumpulkan orang buat maulid, wa hala makanan wa hayya ta'aman, menyiapkan tempatnya, menyiapkan jamuannya, menyiapkan persiapannya, ba'asallahu yaumil qiyamah masiddiqin wassalihin wasyuhada'i, nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang saleh. Wa kanu fi jannatin naim, orang yang berkumpul baca maulid, terlebih tadi pangrasa apa yang mungkin mahlul qiyamnya, insyaallah nanti akan tempatnya di surga naimnya Allah Subhanahu. Jadi ini acara bukan acara kecil, bukan masalah jamaah banyak membludak atau tidak, tapi di dalamnya ada pembacaan maulid yang mengagungkan Sayyiduna Muhammad. Kembali lagi ke guru, kenapa jauh-jauh saya susah saya cari guru, demi Allah demi Rasul. Saya dulu punya guru, semuanya sudah wafat. Saya bilang memang guru tidak wafat secara hakiki, tapi jasadnya saya tidak bisa bertemu. Saya bertawasul kembali, ya Allah temukan saya sama guru yang akhlaknya seperti kanjeng baginda Nabi Muhammad SAW. 2 tahun di Al-Habib Abdullah bin Muhsin saya berziarah, ditambah saya ziarah ke kakek saya Syekh Zakaria yang ada di cabang Bungin. Saya minta kepada Allah, tidak lama saya dipertemukan dengan pengarsa Abah di Cibuaya. Gayung bersambut Abah meminta saya ke majelis. Dari situ saya berkhidmat zahir batin saya untuk pengarsa Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Kenapa? Karena kita orang bodoh, karena diri saya bodoh. Saya nggak minta jauh-jauh, saya bilang dalam hati, ya Allah saya nggak pengen minta jauh-jauh, ya Allah kalaulah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid yang bernama Syekh Ali Baras, saya nggak jauh-jauh, ya Allah cuma minta jadikan saya pakai Syekh Ali Baras bagi guru saya pengarsa Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Sallu ala Muhammad. Makanya saya nggak rugi datang ke Abah. Kita dikenalkan ke Allah, buktinya mana? Baca ratib, betul? Itu baca ratib zikir. Orang yang dawam baca ratib, yang rajin ke majlis ratib, insya Allah jauh dari mara bahaya, jauh dari virus corona, hidupnya nggak bakal nggak perlu kamu belajar ilmu kebal, nggak perlu belajar ilmu naklukin hewan berbisa, cukup Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan kalimat ini yang kau dawamkan dalam ratibul atas, insya Allah ini bisa menerpa, bisa menghadang semua bala yang datang kepada kamu. Ada macan misalnya nih di kebun binatang, kamu loncat kadang macan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah dicaplok karena imannya belum kuat, itu masih takut dicaplok, betul. Padahal kalimat itu sama yang diterima Rasulullah, yang diturunkan kepada sahabat, kepada tabi'in dan kepada ahlul baitnya, dijadikan Habib Umar untuk dijadikan ratibul atas buat bacaan. Kalau ada mara bahaya baca ini, sebelum naik kendaraan tambahin ini, betul. Pengen nembak takut ditolak, mau dikasih tahu ilmunya. Allahumma layyin qulubaha kama layyantal hadida li Dawud alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un wala fis sama'i alim. Khususnya Allah li Punah bin Punah. Punah namanya juga, bukan Pulan lagi. Coba kamu ludahin di depan mukanya, insyaallah kamu dikejar-kejar sama dia. Betul. Kita perlu guru sayang. Semua ulama berguru. Hari ini kiai-kiai wajib berguru, penceramah wajib berguru. Tidak ada seorang kiai yang berhenti berguru kecuali mati keilmuannya. Harus punya guru, harus punya mursyid, harus punya pembimbing biar sampai kepada Allah. Orang punya ilmu syariat belum tentu sampai ke tariqah, belum tentu sampai ke hakikat. Tapi kalau punya guru bakal dibawa dari syariat, tariqah, hakikat, makrifat sampai dia datang kepada Allah Subhanahu. Ini yang kita kejar dari pangarsa Abah. Ustaz, kalau saya masih kecil gini gimana belajar ngaji? Tawasul ke Abah boleh. Setiap malam Sabtu 2 minggu sekali datang. Ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, komo sekeluarga mah ya. Alhamdulillah. Selebihnya ngaji ke kiai-kiai yang ada di sini.
baca kitab. Apalagi kalau bisa mondok. Ustaz, kalau saya emang nggak mau mondok, takut jauh dari orang tua. Saya emang mau ngajinya ke kiai, baca kitab boleh nggak? Boleh. Ada namanya Syekh Syafi'i Azami di Kebayoran. Beliau nggak pernah mondok, ngajinya ngalor. Jadi ulama besar. Tapi lebih bagus mondok karena ada hikmah. Belajar belum tentu orang barokah, tapi kalau hikmah sudah pasti barokah. Syekh Ali Baros antara belajar dan berhikmahnya kepada Al Habib Umar itu lebih panjang hikmahnya daripada dia belajar. Ustaz, saya pengen hikmah ke Abah kayak Ustaz. Nggak usah jauh-jauh, datang tawasul, minta doa. Ada sampah di majelis, pungut. Suka? Ini kan banyak yang sering datang ke Abah ya. Itu ada sampah setelah kita majelis, ambil satu, ambil dua, buang ke tempat sampah. Itu bagian hikmat. Bukan seberapa besar kita ada di hati guru kita, tapi seberapa besar guru kita ada di hati kita. Ini jangan berharap kita, oh saya pengen kayak Ustaz Firdaus, pengen kayak Kang Fajar, Kang Fajar mah disayang sama Abah. Bukan begitu cara berkonsep berguru. Yang penting seberapa besar guru kita ada di hati kita, pengarsa Abah ada di hati kita. Kalau sudah ada di hati, nanti jadi dekat. Kalau sudah dekat, nanti bisa dipanggil oleh pengarsa Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Amin ya Rabbal. Kalau jauh mah jauh tetap. Kamin karibin ba'id wa kamin ba'idin karib. Banyak orang yang jauh ternyata dekat, yang dekat ternyata jauh. Makanya hari ini guru-guru kita Ustadz Nawas, banyak guru-guru kita yang lainnya datang ke Tegal Asem. Kenapa? Datang menghampiri seorang guru karena dia jadi kiai, jadi ustadz belum cukup, saya belum cukup, kecuali punya guru yang bisa bawa kita kepada Rasulullah, bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu bahagia Bu punya anak kalau sering begini Bu, ketemu para habaib, masya Allah barokah. Udah Bu, ibu mati udah nggak usah takut. Udah ibu besok kalau mau mati mati aja nggak apa-apa. Udah nggak usah khawatir, udah mati aja besok nggak apa-apa. Setuju bapak-bapak? Setuju? Oh, setuju bapak-bapak mah. Betul? Bapak Wati nggak khawatir Pak, karena anak-anak diajarin cinta sama Nabi, cinta sama keturunannya. Aman. Di mana satu tempat, satu daerah ada habaib, itu ada pakunya. Insya Allah dihindarkan dari mara bahaya. Berkah. Abah ada di Karawang, berkah. Abah di Sukabumi, berkah. Makanya bersyukur ada Abah di Tegal Asam. Datang. Yang belum datang, datang. Yang hatinya masih ditertupi dengan hasad, dengki, iri hati. Sama aja. Orang mah gimana takwanya, gimana solehnya. Mangga dah kalau punya prinsip kayak gitu mah. Di Quran emang benar, inna akramakum indallahi atqakum. Benar, tapi kita butuh wasilah buat nyampe sama Nabi. Kita butuh wasilah buat nyampe sama Allah. Bagaimana? Ada guru. Makanya guru ngajarin baca salawat kayak tadi kata Abah, 10 aja udah berapa banyak. Habib Hasan bilang bagaimana kalimah bersalawat? Itu karena punya guru. Terlebih punya bacaan khusus dari guru. Salawat yang dikhususkan berapa ribu, berapa ratus, berapa puluh yang harus dibaca. Insya Allah itu tambah barokah. Karena guru pasti sudah sampai duluan sebelum muridnya sampai. Betul? Guru cerita tentang keindahan laut karena dia sudah tahu bagaimana indahnya laut. Guru bercerita tentang indahnya gunung karena dia sudah pernah ke gunung. Kita kalau punya guru belum pernah ke gunung, cerita gunung mungkin kita nggak bakal percaya. Betul? Kalau ada guru cerita laut, tapi dia belum pernah ke laut, kita nggak bisa percaya. Tapi insya Allah kita punya guru Sayyidil Walid Al Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Beliau kenal tentang laut, beliau kenal tentang gunung, beliau kenal tentang planet-planet. Insya Allah nanti kita bakal sampai ke sana. Amin ya Rabbal. Makanya ibu-ibu bersyukur anak-anak kayak gini. Ikrema bersyukur malam ini Abah masih datang karena Abah lagi sakit. Masya Allah, Masya Allah, Abah lagi sakit. Maksain diri. Dikira tadi itu Abah tidak hadir, tapi ternyata cinta Abah jauh lebih besar buat kita ketimbang menjaga kesehatannya. Mudah-mudahan pengusaha Abah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dah. Sebelum saya tutup, ini ada kalender hadiah dari pengusaha Abah. Kalender 2021. Insya Allah kalau dibeli sekarang nggak habis sampai akhir tahun. Ini kalender ada pengarsa Abahnya, ada fotonya. Kalau nanti 2021 kita doa mudah-mudahan yang beli ini umurnya panjang sampai tahun depan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan tahun 2021 mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, Allah turunkan semua hak-hak kita, mudah-mudahan Allah kasih sehat kita dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Ini ada fotonya Abah. Nanti kalau 2021 selesai Ustaz, bagaimana umur saya masih panjang, potong kalendernya, foto pengarsa Abah taruh di rumah.
taruh di rumah. Karena ini mah resmi, fotonya dari abah, nggak sembarangan. Di HP mungkin kalian punya foto abah cetak sendiri, beda. Saya pribadi punya foto abah, harus ngikut abah 3,5 tahun baru dikasih foto abah. Yang sekarang saya pajang di rumah saya. Ini sekarang kita punya foto ini dari abah langsung. Ini kalender kenang-kenangan, nggak dijual, nggak jualan, nggak dagang, cuma ini ada ongkos pembuatannya. Sekaligus kita sedekah buat majelis salat tasiyah, biar dari uang yang 1.000 perak 2.000 perak kita ada untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diaku oleh Rasulullah sebagai pecinta zuriatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa Ustadz? Minimal 10.000. Ustadz saya emang nggak mau 10.000, satunya 50.000. Enggak. Pak Ustadz, saya mah malu Pak Ustadz, kalau 50.000 1.000.000 satu, boleh, bebas, nggak ditolak. Mudah-mudahan yang beli Allah penyarum bermanfaat walafiat. Mudah-mudahan yang punya. Nah sekarang panitia sambil muter dari alat tasiyah, silakan kita sambil sholawatan ya. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah